Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Prahitnyo, NPM 2516156200. Saya di sini untuk mempresentasikan tugas UAS Statistika dengan judul Perbandingan Lama Tidur Mahasiswa Saat Hari Kuliah dan Hari Libur. Next. Tidur merupakan kebutuhan penting yang memengaruhi kesehatan, konsentrasi, dan prestasi belajar mahasiswa. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara lama tidur mahasiswa saat hari kuliah dan hari libur menggunakan uji T2 sampel dependent. Next. Nah, teknik pengumpulan data ini saya menggunakan kuesioner. Teknik analisis data itu menggunakan analisis statistik kuantitatif, GT dependent, perhitungan manual dan analisis menggunakan SPSS, dan penarikan kesimpulan. Untuk lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan secara daring online menggunakan Google Form dengan responden adalah mahasiswa. Next, tabel data. Dari kuesioner ini, saya memperoleh 35 data responden yang saya sajikan di tabel di samping. Data pada tabel menunjukkan jam tidur mahasiswa pada hari kuliah dan hari libur. Data ini digunakan sebagai dasar analisis uji T dependen karena berasal dari responden yang sama dengan dua kondisi pengukuran yang berbeda. Ini ya datanya. Bisa kalian lihat. Next. Untuk grafik diagram. eh, Diagram batang dan diagram lingkaran menunjukkan bahwa rata-rata jam tidur mahasiswa pada hari libur lebih tinggi dibandingkan hari kuliah. Pada hari kuliah, mahasiswa rata-rata tidur sekitar 5 sampai 6 jam, sehingga pada hari libur meningkat menjadi sekitar 7 sampai 8 jam. Selain itu, diagram lingkaran memperlihatkan proporsi jam tidur hari libur sebesar 58,1% lebih besar daripada dibandingkan hari kuliah sebesar 41,9%. Perbedaan ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan lama tidur mahasiswa pada hari libur, sehingga perlu dilakukan pengujian statistik lebih lanjut menggunakan uji T dependent untuk signifikansi perbedaannya. Untuk tabelnya kalian bisa lihat ini. Ini untuk tabel diagram batang dan ini untuk diagram lingkarannya. Nah, hipotesis H0. Tidak terdapat perbedaan rata-rata jam tidur mahasiswa antara hari kuliah dan hari libur. H1. Terdapat perbedaan rata-rata jam tidur mahasiswa antara hari kuliah dan hari libur. Next. Ini untuk tabel hitung manualnya. Bisa kalian lihat di sini. Untuk keterangan simbol-simbol ini di sini. X1 untuk jam tidur hari kuliah ini dan X2 untuk jam tidur hari libur. Nah, next. Rata-rata selisih. Rata-rata selisih digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara dua data berpasangan. Jadi, nilainya itu total seluruh selisih data ini. Nilai N ini adalah jumlah pasangan data. Dari perhitungan diperoleh rata-rata selisih sebesar 2,15. Artinya secara rata-rata terdapat peningkatan atau penurunan sebesar 2,15. Ini untuk rumusnya seperti ini. Next. Nah, simpangan baku selisih.
Simpangan baku selisih menunjukkan seberapa besar variasi selisih data terhadap rata-ratanya. Nilainya adalah jumlah kuadrat selisih. Rumus ini digunakan untuk memastikan apakah data selisih konsisten atau menyebar. Hasil perhitungan menghasilkan nilai simpangan baku sebesar 3,14. Semakin kecil nilai simpangan baku, maka semakin seragam data selisihnya. Rumusnya seperti ini untuk rumus manualnya. Next, perhitungan nilai T. Eh, Nilai T hitung digunakan untuk menguji hipotesis pada uji T berpasangan. Rata-rata selisih dibandingkan dengan kesalahan standar. Kesalahan standar diperoleh dari simpangan baku dibagi akar jumlah data. Dari perhitungan diperoleh nilai T hitung sebesar 4,05. Nilai ini nantinya dibandingkan dengan T-table untuk menentukan sebuah keputusan hipotesis. Next, nah ini untuk versi SPSS-nya. Kalian bisa lihat di sini sudah saya salin dari SPSS secara langsung. Next. Nah, pengambilan keputusan. Dengan taraf signifikan sama dengan 0,05, maka nilai T-table itu 38 sama dengan 2,02. T hitung itu 3,87 lebih besar daripada T-table 2,02. Maka keputusannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Next. Nah, untuk kesimpulannya, itu hasil uji T dependen itu menunjukkan nilai T hitung sebesar 3,87 dengan taraf signifikan 0,05. Karena nilai T hitung lebih besar daripada T table, maka hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata jam tidur mahasiswa pada hari kuliah dan hari libur. Next, nah, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Izin bertanya, mengapa menggunakan uji T dependen? Mengapa menggunakan uji T dependent? Eh, karena data yang digunakan itu berasal dari responden yang sama, yaitu mahasiswa yang jam tidurnya diukur pada dua kondisi yang berbeda. Jadi eh, itu hari kuliah dan hari libur. Oleh karena itu, uji yang tepat adalah uji T dependent. Oke, jawabannya sudah jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Mas Haidar, apakah ada pertanyaan? Ada. Apa tujuan dari penelitian ini? Apa tujuan dari penelitian ini? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata jam tidur mahasiswa pada hari libur dan hari kuliah menggunakan uji T sampel dependent. Jadi gitu tujuannya presentasi saya hari ini. Ya, sudah jelas. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Sudah tidak ada. Nah, sekian presentasi saya tutup.
Terima kasih telah bergabung dengan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.